Kali ini saya dapat garapan televisi Volleytron dengan tipenya VLD 24D123 dengan gejala kerusakannya seperti ini. Jadi untuk televisi ini hanya standby saja. Walau udah ditekan untuk bagian tombol powernya, tetap saja untuk televisinya tidak dapat menyala. Kalau untuk bodinya, televisi ini menyerupai televisi tabung, tapi sebenarnya ini sudah LED ya untuk televisinya. Untuk tipe televisinya seperti yang terlihat dan tadi juga sudah saya sebutkan untuk tipenya. Lanjut aja untuk membuka casing televisinya, dan televisi ini sulit sekali untuk dibuka ya, dikarenakan ada skrup yang tersembunyi. Padahal saya udah beberapa kali untuk membuka televisi jenis ini, tapi tetap saja lupa. Untuk bagian yang saya pegang ini di soket, jadi tidak menggunakan baut. Nah, untuk skrupnya ada di bawah tutup ini yang saya buka. Nih di sini ada 3 skrup ya. Jadi harus dibuka dulu untuk membuka bagian penutup bagian belakangnya. Walaupun sudah pernah membuka tipe televisi seperti ini, tapi tetap saja kadang ada lupanya. Setelah membuka bagian casingnya, langsung saja untuk mengeluarkan bagian mainport pada televisi ini. Sudah saya posisikan seperti ini untuk bagian MB-nya, dan televisinya sudah saya nyalakan. Saya coba lagi untuk menekan tombolnya, tidak ada reaksi sama sekali. Berlanjut saja untuk mengukur tegangan yang dibutuhkan oleh televisi ini. Ini adalah tegangan output 12 volt, harus ada pada dioda ini. Oke, saya posisikan dulu untuk testernya. Yang saya ukur ini adalah tegangan 12 volt, dan ini dioda, jadi bukan IC ataupun FET. Dan untuk tegangan ada normal. Lanjut saja ke bagian sini. Di sini ada induktor, 2 induktor di sini. Jadi tegangan 12 volt masuk ke sini. 12 volt sampai ke induktor ini ada, dan sekarang untuk outputnya dari induktor ini ada keluar sekitar 4,9 ataupun 5 volt. Kalau untuk tipe televisinya sama, tentunya test point juga dan komponen yang diukur di sini akan sama dengan tipe yang lainnya. Komponennya sangat kecil-kecil sekali, jadi harus hati-hati memang di sini. Ujung tester terpleset sedikit saja, bisa-bisa gagal bayaran nantinya. Di area ini ada 2 induktor, yang satu mengeluarkan tegangan 5 volt dengan inputnya 12 volt, dan yang satu lagi mengeluarkan tegangan 1,1 volt dengan inputnya 5 volt. Kalau teman-teman mengerjakan tipe yang sama, tentunya untuk test pointnya juga di sini akan sama ya. Dan tegangan yang normal yang dihasilkan adalah seperti tadi. Lanjut ke bagian IC regulator yang ada di sini. IC yang ini mengeluarkan tegangan 1,8 volt, ini normal, dan untuk inputnya kedua IC ini adalah 5 volt. Lanjut ke IC yang berikutnya, ini adalah IC untuk regulator 3,3 volt, dan di sini terukur 3,1 volt. Nah, di sini ada kelainan sedikit. IC yang 3,3 volt ini seharusnya tidak boleh kurang untuk tegangannya, tapi di sini tadi terlihat 3,1 volt. Saya akan coba mengganti IC regulator ini. Dan untuk IC utamanya ini tidak ada hangat, sepertinya memang IC ini belum bekerja, sehingga menyebabkan televisi ini standby. Dikarenakan untuk tegangan dari regulator ini mungkin kurang. Tidak pakai lama-lama, saya langsung saja untuk mengganti IC-nya, melepas. Nah, ini sudah tergeletak ya di bawah, dan saya sudah menggantinya dengan IC cabutan. Walaupun cabutan, tapi tetap saja untuk nomornya disamakan. Dan selanjutnya saya akan coba untuk mengukur IC regulator ini. Untuk IC-nya AMS 1117 3,3 volt. Baiklah, akan saya sambungkan untuk televisinya langsung ke listrik. Apakah sudah ada reaksi atau perubahan untuk televisi ini setelah pergantian IC regulator 3,3 volt? Terlihat ada kedipan ya, ada reaksi. Sekarang untuk tegangannya di sini berapa volt kah? Dan untuk IC regulator ini ternyata mengeluarkan 3,9 volt. Lebih dari 3,1, tadinya kan 3,1, tapi ini lebihnya banyak banget ya. Padahal untuk inputnya ini masih saja 5 volt, jadi tetap sama dengan input ke IC yang satunya. Tapi ini setelah pergantian mengeluarkan tegangannya jadi 3,9. Langsung sajalah saya coba untuk menekan tombol powernya. Oke, sudah ada reaksi sekarang, kedip-kedip. Untuk lampu backlightnya sudah kelihatan menyala dari celah-celah sini ya, terlihat. Saya akan lanjut untuk melakukan pemeriksaan untuk jalur tegangan 3,3 volt, dan kalau bisa diturunkan lagi supaya tercapai 3,3
3 volt. Dan kalau tidak bisa akan saya biarkan saja menggunakan tegangan 3,9 volt. Tidak pakai lama-lama teman-teman, televisinya sudah saya berdirikan di sini dan untuk mesinnya sudah saya rapihkan. Sementara untuk tegangan yang 3,9 volt tadi tidak bisa diturunkan lagi, jadi saya tetap menggunakan 3,9 volt. Saya biarkan demikian dikarenakan untuk penggunaan IC yaitu IC untuk 3,3 volt dan untuk inputnya juga masih tetap 5 volt. Jadi untuk input tegangannya tidak membesar. Jadi untuk input tegangan tetap sama 5 volt dan IC yang digunakan adalah 3,3 volt. Tapi hasilnya seperti tadi. Ya demikian teman-teman informasinya, semoga bermanfaat.